Yo guys, seperti yang kita ketahui bersama, Michael Burry ini telah memasang short di saham. Jadi dia bet di sini 1,6 miliar, 1,6 miliar US dollar ini di stock market crash. Dia sudah memprediksi akan terjadi crash, teman-teman. Ini di kisaran 16 Agustus 2023 ini. Lalu, apakah kali ini dia akan kembali benar seperti yang sebelumnya mereka ini sudah lakukan? Dan uniknya teman-teman, beberapa waktu kemudian seperti yang kita bisa lihat bersama sekarang ini terjadi perang Hamas ataupun Israel dalam hal ini teman-teman. Dan ini memang tampak tidak berkorelasi langsung dengan betnya si Michael Burry, tetapi saya curiga apakah ada orang dalam ini yang telah memberikan informasi mengenai kejadian yang akan datang, atau seperti apa sebenarnya analisa dari Pak Michael Burry ini, seperti apa dia melihat ekonomi ataupun kedepannya dari pasar keuangan ini teman-teman. Itu yang akan kita discuss, kita akan explore di sini teman-teman di video kali ini. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian menaruh curiga kepada apa yang dilakukan oleh si Michael Burry di sini, please tekan tombol like di video kali ini untuk mensupport update kita kali ini teman-teman, ataupun mensubscribe ke channel ini. Dan di update video kali ini tidak hanya Michael Burry yang akan kita bicara di sini mengenai perang, juga kita bicara di sini Grayscale, CBDC ataukah BTC Pump kali ini teman-teman. Dan yang pertama di sini sebelum kita berbicara mengenai potensi CBDC yang akan mereset keuangan kita atau seperti apa kaitannya Michael Burry dalam hal tersebut teman-teman, kita bicara dulu mengenai perang ini seperti apa dampaknya kepada pasar keuangan dan secara khusus kepada cryptocurrency market ataupun Bitcoin. Teman-teman, ini dari Fundstrat dan saya ambil ini dari Unusual Wealth. Secara historis teman-teman, sejarah ini telah menunjukkan bahwa setiap kali terjadi military conflict atau konflik militer itu, pasar ini memang terjadi volatilitas, akan tetapi secara historis juga dia sebentar saja teman-teman. Dan menurut Investopedia di sini teman-teman, how war affects the modern stock market, ini memang tampaknya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fundstrat di sini teman-teman, bahwa meskipun ada perang teman-teman, ekonomi ataupun stock market ini secara umum, secara global itu teman-teman, itu akan membuat para investor ini menimbang-nimbang atau sangat hati-hati mereka di sini. Akan tetapi dalam hal ini only time will tell, tetapi para expert juga mengingatkan kita bahwa di masa lalu perang ini itu tidak pernah mempush pasar ini, terutama pasar equities ini teman-teman, lebih dalam, tidak pernah, dan itu tidak terjadi dalam waktu yang lama teman-teman. Dan jika kita melihat dengan sudut pandang para expert tadi mengenai historical perspektifnya mereka, stock are bottoming and the market is approaching the perfect buying opportunity for investor, the Fundstrat says. Jadi yang dikutip oleh si Unusual Wealth tadi itu adalah berkaitan dengan hal ini teman-teman, bahwa harga saham ini sudah akan sedang menuju ke bottom teman-teman. Itu yang benar ya. Sorry, terjemahan bahasa Inggris saya kacau di sini. Dan stressing point yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman Black Cuan di sini adalah pasar ini sepertinya mengekspektasikan ke depan ini bahwa the Fed ini akan selesai untuk menaikkan suku bunga. Karena apabila mereka terus melakukan tekanan-tekanan ke pasar ini, ya kita rusak semuanya, bersama-sama kita rusak di sini teman-teman. Yang mana artinya suku bunga ini itu akan segera di pullback teman-teman, ditarik lagi supaya dia tidak panjang ini menggoyang market seperti itu teman-teman. Jadi ada kesempatan untuk melakukan pembelian menurut Fundstrat di sini, akan tetapi kita tetap menunggu kapan pembelian terbaik tersebut teman-teman. Dalam hal ini tidak gegabah juga untuk membeli meskipun dikatakan bahwa perfect buying for investor ini ataupun analisa kita secara pribadi, baik secara teknikal ataupun fundamental dalam hal ini teman-teman. Kemudian yang berkaitan dengan Michael Burry tadi, saya akan mulai dari Zero Hedge di sini teman-teman. Household budgets are on thin ice. Teman-teman,
dana di sini, dana di Amerika ini itu benar-benar sudah menipis, sudah udara itu kayak oksigennya itu sudah kurang gitu. Jadi udah sampai tenggorokan nih rasanya ini, gitu kan. Kemudian meme ini menjelaskan teman-teman bahwa betapa manisnya berita media yang dipoles oleh Amerika pemerintahnya mengenai ekonomi segala macam, akan tetapi pada kenyataannya rakyatnya sendiri itu sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam mengelola ekonomi, teman-teman. Dan mengaca dari apa yang pernah dilakukan oleh Michael Burry di tahun 2008, teman-teman, sebelum terjadi krisis pada saat itu, mereka dengan kawan-kawannya Michael Burry ini memasang bet pada saat itu bahwa akan ada krisis terjadi di US market. Dan benar saja apa yang mereka lakukan di sini, teman-teman. Salah satu dokumenter yang terbaik menurut saya mengenai film The Big Short tersebut menjelaskan bagaimana bet yang mereka lakukan di sana, teman-teman. Bahwa akan ada instability in US stock market pada saat itu. Dan justru pada saat itu, berita-berita mengenai keadaan ekonomi Amerika juga diberitakan dengan sangat-sangat positif pada saat itu. Tapi bets yang berlawanan dilakukan oleh si Michael Burry pada saat itu, teman-teman, karena dia membaca data mengenai bagaimana US mortgage ataupun market di Amerika Serikat itu akan tumbang. Dan tampaknya juga Michael Burry ini membaca suhu global, ketegangan global yang terjadi, teman-teman, pasca Rusia Ukraina, kemudian potensi yang terjadi di Hamas ataupun Israel itu kemungkinan besar masuk juga dalam analisanya dia dengan timnya seperti itu, teman-teman, karena mereka ini sangat-sangat profesional dan mereka ini punya guts yang besar memasang bets melawan arus positif ataupun arus informasi yang dikemas secara manis oleh pemerintah bahwa Amerika Serikat ini, khusus di Amerika, teman-teman, bahwa Amerika ini secara ekonomi itu baik-baik saja. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan Bitcoin di sini, apa yang akan terjadi apabila SEC kembali menolak spot Bitcoin ETF di Grayscale, teman-teman? Kita masih menunggu beritanya ini, kemungkinan besar nanti ataupun beberapa jam kemudian setelah video ini saya upload, teman-teman. Ini kayaknya bakalan ditunda lagi seperti itu, teman-teman. Akan tetapi saya belum tahu seperti apa ke depannya. Ini adalah senarionya bahwa kemungkinan besar akan di-delay lagi dan barulah nanti di 2024, teman-teman, di kisaran bulan Maret itu mereka akan di-approve. Dan apabila itu yang terjadi, approval yang dilakukan di bulan Maret tersebut nanti, itu akan menjadi penanda karena sebulan setelah itu akan terjadi halving dari si Bitcoin ini, teman-teman. Jadi kita bersiap sajalah. Dan sekarang ini kita patient dulu, kita bersabar dulu dan disiplin dulu, teman-teman. Kemudian untuk short terms-nya di sini, apabila teman-teman, apabila ditunda lagi ini si Grayscale tersebut, teman-teman, dengan skenario tadi ataupun ditolak, teman-teman, posisi Bitcoin di sini itu sebenarnya sudah menembus ini resisten di sini, teman-teman. Akan tetapi menurut saya EMA 50 yang ditampilkan oleh Isanagas di sini, EMA 50 ini akan bertindak sebagai support di sini, dan apakah di sini akan terjadi pemantulan kemudian dia akan ngetes ke bagian resisten di sini atau dia malah menjebol support di sini dan kita akan ketemu kemungkinan harga Bitcoin itu di 24.800 atau di 25.000, teman-teman. Ada dua skenario seperti itu, teman-teman. Karena untuk sekarang ini ketika saya record video kali ini, Bitcoin masih berada di level 26.700-an dolar, teman-teman. Apakah BTC akan pump setelah ini apabila Grayscale itu diterima, kemudian ataukah dia akan turun apabila Grayscale itu ditolak atau bahkan mungkin di-delay lagi, teman-teman. Sementara untuk Ethereum di sini, future ETFs-nya ini luar biasa menurut saya di sini, teman-teman. Meskipun kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Bitcoin future ETF, ya memang kalah jauh sih secara jumlah, teman-teman ya. Akan tetapi ini cukup menarik untuk kita lihat ke depannya, teman-teman, karena ETF-ETF yang ada di dalam aset-aset kripto di sini itu membuktikan bahwa aset ini benar-benar diperhitungkan secara global di sini, teman-teman. Dan ada perkembangan terbaru untuk si ETH-nya di sini adalah karena ada VanEck yang berkontribusi untuk mengembangkan Ethereum ini sedemikian rupa agar dia itu semakin masif, semakin besar nanti ke depannya, teman-teman. Dan VanEck ini bukan institusi kecil di sini, teman-teman, menurut saya.
dia ini adalah institusi besar yang akan membawa perubahan kepada si Ethereum-nya sendiri. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan CBDC yang kita bicarakan di sini adalah berkaitan juga dengan perang yang kita bicarakan di awal tadi. Saya memiliki semacam opini di sini bahwa CBDC ini memang dipersiapkan karena kalau kita lihat ini Amerika itu kewalahan kayaknya untuk mengelola fiatnya dia itu atau dolarnya dia tersebut, teman-teman. Jadi saya takutkan ini adalah semacam riset keuangan global yang dilakukan oleh si Amerika dan kita dipaksa masuk ke dalam centralized keuangan seperti ini, teman-teman, di mana kita tidak lagi punya kebebasan di sini, teman-teman, karena centralized. Dan di sini ada Mastercard yang tampaknya akan diberdayakan di sini, teman-teman. Dan mulailah mereka mengeluarkan semacam isu ataupun semacam spekulasi, teman-teman, mengenai masa depan ini. Salah satunya ini dari Citibank di sini, teman-teman, bahwa ketakutan ini yang dibikin itu siapa sih sebenarnya kalau bukan dari orang-orang yang punya kuasa seperti itu, kan? Dan ke depan ini kita dihadapkan dengan yang namanya itu cyber pandemic. Sebelumnya kita sudah kena yang namanya COVID pandemic yang memang luar biasa kemarin itu, teman-teman. Dan ke depan ini, apakah kita akan benar-benar menghadapi cyber pandemic seperti yang dikatakan oleh mereka di sini, teman-teman? Karena alasannya kenapa urgensi sekali CBDC ini, katanya mereka sih di sini, itu ada cyber attack di mana para penjahat-penjahat ini bisa berkooperasi antar wilayah dengan waktu yang cepat sekali yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh pemerintah, sehingga ini akan mengguncang sistem keuangan dunia, katanya mereka di sini. Dan CBDC ini adalah salah satu upaya ataupun solusi supaya identitas itu mereka pegang oleh pemerintah ini dan para hacker ini tidak akan bisa sembarangan untuk meretas jaringan yang ada di dalam CBDC. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika para pembuat CBDC inilah yang memang sengaja untuk mengontrol kita? Jadi desentralisasi itu semacam hal yang tabu atau yang penuh dengan bahaya yang akan dimasuki oleh manusia yang akan datang. Dan kita butuh tangan-tangan penuh dengan kekuasaan ini untuk mengontrol kita. Teman-teman, saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai isu CBDC ini. Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Dan saya pastikan semua komentar teman-teman itu saya baca di sini, teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.